Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen penguji, uji kinerja PPG Transformasi tahun 2025, batch 2. Hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya atas nama Hilmi Istorot Muhammad, LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya, akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 11 akuntansi 3 dengan materi bukti beriman menjaga lisan dengan model pembelajaran problem based learning di SMK Negeri 1 Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya ya. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Salsabila. Baik, Bapak absen terlebih dahulu ya. Vina Lailatul Saada. Hadir. Melizia Safitri. Sulis. Sakit. Ada suratnya kah? Gak ada. Baik. Nurlina. Hadir, Pak. Lailatul Fitria. Hadir, Pak. Erlina Widayati. Hadir, Pak. Dendi Cahyadi. Muhammad Fahmi. Pratama. Wina Radhadatul. Maharani. Cantika. Nabila Angelina. Nelly Amelia. Juliati. Nur Jamilah. Salsabila. Oh ini ya, izin ya. Ada ini ya keterangannya? Oh sakit. Baik, sakit. Baik anak-anak, sebelum mengawali pembelajaran kali ini, semoga pembelajaran ini makin berkah. Silakan untuk memimpin doa ketua kelasnya, Mas Fahmi. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya amin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menjaga lisan. Nah, sebelum masuk ke materi menjaga lisan, masih ingat nggak dengan materi yang kemarin, minggu kemarin? Masih. Minggu kemarin yaitu membahas tentang masih terkait tentang bukti beriman. Nah, terkait tentang apa kemarin kita belajarnya? Baik, memenuhi janji. Dan yang kedua, mensyukuri nikmat. Nah, masih ingat nggak kalian dengan memenuhi janji? Apa memenuhi janji itu? Menepati janji. Menjalankan amanah. Kalau mensyukuri nikmat, bersyukur. Nah, makanya kita sebagai umat manusia diwajibkan atau diharuskan untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Baik, hari ini kita akan membahas materi terkait bukti beriman, yaitu terkait tentang menjaga lisan. Nah, sebelum pelajaran, bagaimana sih perasaan kalian? Hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, apakah perasaan yang kalian rasakan pada pagi hari ini? Senang. Ada yang galau? Ada yang lapar. Belum sarapan? Baik, semoga nanti setelah pembelajaran kita makin semangat ya. Nanti sarapannya nanti setelah pembelajaran. Baik, menurut kalian kita nanti akan membahas tentang menjaga lisan. Menurut kalian nih, seberapa penting sih kita sebagai peserta didik, sebagai manusia sosial,
Itu seberapa penting menurut kalian? Kita menjaga lisan. Sangat penting. Kenapa kok sangat penting? Agar tidak menyakiti hati yang mendengar, Pak. Nah, mendengar. Baik, bagus. Terus kemudian, menurut kalian, selanjutnya. Nah, mengapa sih seseorang itu harus mengungkapkan kalimat yang tidak seharusnya diucapkan? Misal, ada teman kalian yang berucap kotor. Nah, itu alasannya. Kenapa dia itu mengucapkan kalimat tersebut? Emosional. Emosi. Keceplosan. Ayo, keceplosan. Siapa yang sering keceplosan di sini? Ayo, siapa? Amelia. Ayo, apa lagi? Alasannya, orang tersebut menjadi mengucapkan kalimat kotor. Faktor lingkungan, bagus. Nah, terus kemudian, menurut kalian, ketika teman kalian mengucapkan kalimat kotor, apa perasaan kalian? Apa yang kalian lakukan? Menegurnya, bagus. Menasihati, bagus lagi. Apa lagi? Sudah cukup? Baik. Nah, kemudian bagaimana Islam memandangnya? Apakah diperbolehkan atau malah sebaliknya dilarang? Menurut kalian sangat-sangat dilarang karena efeknya sangat-sangat besar bagi diri sendiri maupun orang lain. Nah, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materinya, di sini Bapak harapkan nanti kalian setelah mengikuti pembelajaran Bapak, kalian peserta didik atau kalian mampu memahami cabang iman. Ya, kita kemarin belajar tentang cabang iman, bukti beriman. Yang pertama adalah memenuhi janji. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang sekarang ini yaitu menjaga lisan. Nah, kemudian yang kedua adalah, silakan kita baca bareng-bareng. Peserta didik mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang memelihara lisan dengan baik. Baik dan benar. Nanti kalian setelah berdiskusi, kalian nanti mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu meyakini bahwasanya cabang iman adalah ajaran agama sepenuh hati. Nah, yang keempat adalah peserta didik mampu membiasakan tanggung jawab. Nah, setelah kalian belajar, Bapak harapkan kalian mampu menerapkan gimana kita itu sebagai manusia harus menjaga lisan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materi, biar kita semakin semangat, ya, tadi adanya katanya lapar, ya kan? Ada yang lapar, ada yang galau. Nah, biar kita semakin semangat, Bapak buka dulu ice breaking. Masih ingat dengan ice breaking kita? Masih. Yuk, seperti apa ice breaking kita? Nah, soto, bakso, dan sate. Kebalik ya. Bakso, soto, kemudian sate. Nah, ketika Bapak bilang bakso, kalian tepuk satu kali. Diingat ya, tepuk tangan satu kali. Kemudian kalau Bapak bilang soto, kalian tepuk 2 kali. Kemudian kalau Bapak bilang sate, kalian baik. Sudah siap semuanya? Siap. Yuk, Bapak mulai. Persiapkan tangan kalian. Bakso, 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 soto, soto, bakso, soto, sate. Oh, semangat ya. Yuk, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, baik anak-anak, sebelum kita masuk materi, seperti biasa, kebiasaan kita yaitu kita membaca ayat Al-Quran terlebih dahulu ya. Melanjutkan ayat yang kemarin, hari ini kita akan membaca Quran surat Al-Lahab. Yuk, silahkan yuk. Baik, Bapak pimpin ya. Wahid ini salas. Ya. Ma'awna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana rondatalah wa mra'atuh hammalatal hatab fi jidiha Shadaqallahul Adim. Masya Allah. Terima kasih ya. Yuk,
kita langsung masuk ke materi pembahasan kita. Kita nanti bahas tentang apa hari ini? Menjaga lisan. Yuk, kita masuk ke materi pembelajaran kita. Definisi menjaga lisan. Yuk, silakan kita baca bareng-bareng. Apa sih menjaga lisan itu? Yuk, silakan. Adalah Nah, menjaga lisan ini merupakan termasuk akhlak terpuji. Nah, bagi seseorang yang tidak mengucapkan tidak menjaga lisannya, itu termasuk dia akhlak kebalikannya terpuji, akhlak tercela. Baik itu ghibah, fitnah ataupun ujaran kebencian. Nah, adapun dalil yang mengatakan bahwa kita diwajibkan untuk menjaga lisan yaitu yang mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya kita baca bareng ya. Yuk, Wahid Isnin Salas. An Abi radhiyallahu anhu ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yuk, artinya, silakan ini kelompok berapa ini? Kelompok 1, yuk silakan dibaca. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dari hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Nah, sudah selesai? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini anak-anak kita bisa tarik kesimpulan bahwa lebih baik kita diam daripada mengucapkan kalimat yang tidak penting. Nah, seperti itu. Nah, adapun setiap perilaku kita, baik itu menjaga lisan atau sebagaimanapun kegiatan kita, itu pasti memiliki yang namanya dampak. Itu pasti memiliki dampak dua. Dampak yang pertama adalah dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Yuk, coba kalian pikirkan, ketika kalian menjaga lisan, dampak positifnya apa? Gak menyakiti orang lain, disenangi orang atau temannya pasti senang ketika kita sering mengucapkan hal-hal baik. Nah, adapun dampak negatifnya, apa dampak negatif tidak menjaga lisan? Dijauhi, pasti dijauhi oleh teman ataupun sekelilingnya. Kemudian mendapatkan dosa itu sudah pasti. Kemudian kurang disenangi itu pasti. Yuk. Nah, lanjut anak-anak. Nanti di sini kalian akan Bapak berikan tugas ya, yaitu tugas analisis masalah. Nah, nanti Bapak akan tayangkan video ya. Nanti tugas kalian adalah yang pertama memecahkan masalah. Nanti Bapak bagikan yang namanya LKPD. Dan di sini ada lembar kerja peserta didik ya. Nanti di sini kalian mencari masalah utama. Kalian pahami dulu isi LKPD-nya. Nanti baru kita nonton bersama-sama. Dan kemudian yang kedua adalah kalian mendiskusikan kelompok secara berkelompok. Dan kemudian setelah berdiskusi kalian mempresentasikan ke depan. Nah, nanti bagi yang tidak presentasi ke depan, silahkan kalian menyiapkan satu pertanyaan untuk kelompok yang maju. Nah, sudah siap semuanya? Sudah siap. Yuk, Bapak bagi LKPD-nya dulu ya. Kelompok 1. Ini kelompoknya sesuai dengan mejanya ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan itu kelompok 4. Baik. Ini kelompok 2. Silakan dipahami dulu ya, apa yang diminta, apa yang menjadi masalah terkait video nanti. Di sini ada. Silakan.
Silakan, Bapak beri waktu sebentar untuk kalian mencerna pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Ya. Tadi tanyakan dulu. Paham? Sudah siap semuanya? Yuk. Jangan fokus dengan LKPD dulu ya, fokus ke video dulu. Yuk, silakan menontonnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, dan jika tidak, maka diamlah. Baik, sudah selesai. Sudah bisa menyaring kesimpulan apa yang terdapat di dalam video? Sudah? Yuk, silahkan kalian untuk berdiskusi. Silahkan disiapkan bukunya, silahkan bolpennya, silahkan dikeluarkan. Silahkan untuk memulai berdiskusi kelompok. Ya. Tetap ingatkan apa isi dari videonya? Yuk, silahkan. Silahkan mulai berdiskusi. Silahkan ikutan berdiskusi, Mas. Silakan dimulai. Nah, di sini Bapak beri waktu 25 menit ya untuk kalian berdiskusi. Silahkan dimaksimalkan semaksimal mungkin agar hasilnya nanti bisa maksimal ketika kalian presentasi. Baik, silakan kita mulai. Silakan. Jadi susah? Ada yang boleh dipahami? Paham? Yuk silakan dimulai ya. Harus kerja semuanya. Bisa? Paham semuanya? Yuk silakan dimulai. Ayo dibantu temannya ya. Yuk silakan. Ada yang ditanyakan? Bertanya kah? Apa? Bacanya ini bawa kertas gini atau Nanti di Bapak foto juga bisa, nanti kalian bawa ini juga bisa. Ya, Oke, siap. Dimaksimalkan ya diskusinya ya. Yuk. Silakan. Oke. Ya, nanti kalian bisa bawa foto terlebih dahulu untuk kalian bisa ditampilkan di TV interaktif. Dan kalian nanti juga bisa baca di sini yang kalian presentasikan.
Ya, silakan disiapkan dulu. Oke, disiapkan, silakan diskusi terus. Sudah sampai nomor berapa? Nah, bagus. Jawaban seperti ini ya. Nanti selanjutnya dilanjutkan lagi. Bagus, sudah bagus. Semangat, ya. Mana kelompok ini? Kelompok 3 ya? Mana kerjanya? Sudah sampai mana? Ya, yuk silakan dilanjut. Saya Pak koreksi ya. Yuk silakan. Dilanjut diskusinya. Bagus. Semangat. Kelompok 1. Ya. Sudah sampai mana kelompok 1? Sudah selesai. Tunggu ya. Akan dipelajari dulu untuk mempersiapkan kalian presentasi ke depan. Jangan berisik, biar temannya fokus diskusi, ya. Yuk. Waktunya kurang 15 menit lagi ya. Yuk dimaksimalkan. Silakan berdiskusi dengan maksimalkan diskusinya. Yuk. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 sudah? Baik, sudah siap semuanya? Yuk. Selanjutnya yaitu apa? Presentasi. Siapkan kalian untuk presentasi ke depan. Bab kelompok 4, silakan menempati posisinya. Ya. Bapak minta LKPD-nya terlebih dahulu. Kemudian Bapak foto terlebih dahulu, kemudian nanti kalian bisa manfaatkan TV interaktif, ya. Jelaskan melalui interaktif bisa, melalui LKPD juga bisa. Oke. Sudah. Silakan. Ntar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Bintang Lafuz Ada. Saya Muhammad Fahmi. Saya Meliza Sawitri Korena. Berikut hasil diskusi kami yang pertama, analisis masalah. Apa saja hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh istri anak tersebut? Hasil diskusi kelompok kami, anak tersebut seharusnya tidak mengucapkan kata-kata kasar kepada orang lain karena bisa membuat orang lain tersinggung dan merasa tidak dihargai. Anak tersebut juga harus bisa mengontrol emosi karena kebiasaan marah-marah dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman. Hasil analisis yang kedua, apa saja hal yang seharusnya dilakukan oleh anak tersebut? Hasil diskusi kelompok, anak tersebut seharusnya berbicara sopan dan santun dengan siapapun, baik kepada teman, orang tua maupun orang lain sekitarnya. Saat menghadapi situasi yang membuat marah, anak perlu belajar menahan dan mengendalikan diri dengan tenang agar tidak emosi. Yang ketiga, mengapa alasan seseorang tersebut mengungkapkan kalimat yang tidak seharusnya diucapkan? Hasil diskusi kami yaitu karena terbiasa berbicara kasar sehingga setiap perilaku harus selalu berbicara kasar. Yang keempat, bagaimana sikap kalian ketika berada di sekeliling orang tersebut yang melakukan hal tersebut atau berkata kasar? Hasil diskusi kami yaitu saat kita berada di dekat orang yang suka berkata kasar atau sering marah-marah, sebaiknya kita tetap tenang dan tidak mengambil sikapnya. Bagaimana dampak yang didapat ketika kita berbicara kotor atau buruk? Dampaknya yaitu sulit berpikir jernih dan sering mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, yang dapat mengakibatkan hubungan dengan teman, keluarga, atau orang di sekitar kita menjadi tidak harmonis.
Yang kedua, bagaimana Islam memandang orang yang menjaga lisannya dan yang tidak. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya sering membuat masalah seperti kata-kata kasar, ejekan, gosip, bisa menimbulkan pertengkaran dan merusak hubungan dengan teman. Sekian presentasi dari kami. Silakan yang ingin bertanya. Yuk silakan. Kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Iya, silakan kelompok 1 bertanya. Perkenalan terlebih dahulu ya, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Nama saya Lailatul Fitria, saya perwakilan dari Lailatul Fitria. Menurut kelompok kalian, apabila ada teman kita yang berkata kotor dan kita sudah mencoba untuk menegurnya, akan tetapi dia malah marah, nah menurut kalian bagaimana jika kita menemui hal tersebut? Izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kelompok kami, jika teman marah saat ditegur, sebaiknya kita tidak membalas dengan emosi. Kita bisa menjaga sikap tenang, lalu memilih waktu yang tepat untuk berbicara lagi dengannya. Mungkin saat itu ia sedang tidak siap menerima nasihat. Kita juga bisa mendoakan agar hatinya dilembutkan, karena menegur dengan cara yang bijak dan sabar lebih berpengaruh daripada memaksanya langsung berubah. Insya Allah, bagus. Bisa diterima? Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kata-kata kami yang kurang dipahami, kami ucapkan maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Ya, silakan. Masya Allah sekali ya, bagus-bagus. Semangatnya dapat semuanya. Adapun setelah kalian presentasi anak-anak, coba kita simpulkan bersama. Apa sih yang kalian dapatkan pada pagi hari ini terkait tentang materi menjaga lisan? Apa menurut kalian menjaga lisan itu apa? Menjaga lisan merupakan menjaga ucapan. Terus kemudian menjaga lisan. Menjaga lisan saat berbicara itu dia memikirkan perasaan bagi pendengarnya. Betul. Karena kenapa? Karena setiap perbuatan kita pasti memiliki dampak. Siapa yang pengen memiliki dampak yang buruk bagi kita? Gak ada yang pengen? Ada yang pengen kalian? Gak mau kan? Nah makanya kita harus selalu menjaga lisan kita. Dimanapun, di sekolah, dalam keadaan apapun. Baik itu di sekolah maupun di masyarakat. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Bapak memiliki kuis. Nah, di sini kuisnya, setiap kelompok nanti maju satu-satu ke depan. Perwakilan, silahkan dipilih perwakilannya. Ya, perwakilannya dipilih maju ke depan untuk mengerjakan kuis dari Bapak. Ya, nanti kalau sudah benar, silahkan kalian langsung bisa duduk. Yang jawabannya benar. Kalau salah, nanti juga silakan duduk dan diganti temannya kelompok yang salah. Tadi sudah mengerti? Mengerti. Apakah sudah siap untuk kita kuis hari ini? Siap. Yuk, semangat ya. Yuk. Kelompok berapa dulu? Kelompok 1. Seperti biasa ya. Kelompok 1 silakan. Siapa perwakilannya? Jangan lupa ngucap bismillah dulu. Betul. Tepuk tangan untuk Mbak siapa ini? Mbak Lailatul Fitria. Kelompok 1, Mbak Lailatul Fitria. Yuk. Nah, sisa 1. Siapa yang pengen maju ke depan? Nah, sudah. Yang sudah ke depan tidak boleh maju ke depan. Nah, ini dapat nilai ya. Silakan, siapa yang pengen maju ke depan? Tinggal 1 pertanyaan lagi. Siapa? Mas Dendi? Atau Bang Fahmi? Mas Fahmi? Oh, Fahmi, silakan. Yuk. Ketua kelasnya. Beri semangat dulu semuanya. Tegang, bilang bismillah dulu ya. Ayo, gak ada pilihan lagi. Tinggal 1.
Ayo, apa? Nah, betul, tepuk tangan. Fahmi, Bang Fahmi. Keren ya? Bagus semuanya. Baik anak-anak, sudah gamesnya sudah ya? Sudah merasa bahagia? Sudah merasa senang? Nah, coba Bapak tanya, gimana perasaan kalian setelah pembelajaran kali ini? Senang. Apa alasan kalian senang? Ada kuis. Apa? Ya, lebih baik lagi. Yang biasanya ucapannya kata-kata kotor ya. Jadi semakin harus menjaga lisannya karena itu pasti bikin dampak ke kalian diri sendiri ya. Ayo, ada lagi? dapat ajaran dari animasi tadi. Nah, bagus. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, berhubung waktunya sudah mau habis anak-anak, nah di sini Bapak memiliki tugas rumah. Ya, siapa yang sudah siap dengan tugas rumah? Siap. Harus siap semuanya ya. Tugas dari guru itu harus siap dilaksanakan. Nah, di sini anak-anak, di sini Bapak ada barcode. Ya. Barcode ini nanti Bapak scan Bapak foto dan Bapak kirim ke WA grup kita. Nah, nanti setelah sampai di rumah, silakan meluangkan waktu untuk mengerjakan PR ini, ya. Nanti untuk minggu depan silakan dikumpul. Nah, adapun untuk pertemuan selanjutnya anak-anak, pertemuan selanjutnya yaitu masih terkait tentang bukti beriman. Nah, masih tetap bukti beriman. Hari ini kita materinya tentang menjaga lisan, dan untuk pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas materi terkait menutup aib orang lain. Nah, mesti perlu diingat ya. Jadi nanti jangan sampai ketika pembelajaran selanjutnya Bapak tanya. Ini Bapak tanya pasti. Bapak kasih pertanyaan lagi. Seputar apa? Menutup aib orang lain. Karena kenapa? Itu juga bukti iman anak-anak. Karena menutup aib orang lain itu juga termasuk kewajiban kita. Nah, apakah kalian mau aib kalian itu terumbar oleh orang lain? Nggak mau kan? Nah, apalagi orang lain. Sama seperti itu. Nah, baik anak-anak, berhubung waktunya sudah habis, mari kita cukupkan. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan menambah keilmuan kita semuanya, ya. Dan berkah tentunya. Yuk silakan untuk ketua kelas Mas Fahmi untuk memimpin doa pada pagi kali ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Yuk. Terima kasih anak-anak atas partisipasi kalian semuanya ya. Seperti biasa semoga semuanya mendapatkan pahala bagi kita semuanya ya. Nambah keilmuan kita semuanya. Yuk. Baik anak-anak, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih ya.